Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Anun Sugara. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas, akan saya paparkan beberapa trik saya tentang pohon sancang. Oke, trik bonsai pohon sancang. Oke, di sini setelah beberapa waktu saya program, ada beberapa bagian yang mungkin tidak akan pantas dilihat dari pertama kali saya dongkel di pekarangan rumah, karena sancang bukanlah tanaman liar yang ada di hutan, tapi hasil dari budidaya. Oke, sebelumnya sancang merupakan bonsai yang cukup ideal, atau pohon yang cukup ideal untuk dijadikan bonsai. Kenapa demikian? Karena melihat dari karakter batang dan juga daun-daunnya, ini sangat masuk sekali dalam kriteria bonsai. Oke, ini usia sekitar 2 bulan di pot ya. Setelah saya tanam di ground atau di tanah itu selama 4 tahun lebih ya. Saya lihat di sini ada karakter dari akarnya ini yang sudah cukup tua kesannya, dan ada beberapa dahan seolah-olah di sini yang saya potong dahannya. Ini belum finishing prosesnya, masih menunggu agar batang ini terkesan nanti patah atau terkena patahan ini secara alami. Beberapa cabang baru juga saya coba untuk los sedikit ya, barangkali nanti bisa menyusul yang lainnya. Nah, di sini ada dahan yang tadinya lurus, saya bengkokkan di sini dengan menyayat bagian dahannya, dan saya tekuk di sini menggunakan kawat dan juga alat bantu kawat juga yang diikatkan pada akar. Oke. Ini baru satu trik pertama ya, dan yang kedua saya pakai besi cor yang ukuran 6 mili. Saya bikin letter S di sini. Saya bikin letter S ya, Kenapa? Karena untuk menekuk batang yang cukup keras. Nah, di sini kalau semisalnya kawat ini ukuran berapa nih, bisa menekuk seperti ini. Ukurannya yang gede ya. Kita menggunakan yang cukup efektif dan juga murah lagi ya, bisa didapat dari besi-besi bekas corak. Ini ada 2 buah. Yang pertama saya huruf S lebih atau lekukan 1 2 3 sampai 3 lekukannya. Oke, dan ini rencananya saya akan tekuk kembali, cuma nanti belum saatnya ya. Oke, sementara di sini ada beberapa tunas baru muncul. Saya sengaja biarkan supaya agak lebih besar lagi batangnya. Dan di sini ada beberapa ranting
Ada beberapa ranting yang sengaja saya tekuk juga, bengkokkan juga, supaya seolah-olah di sini kesannya cukup alami ya. Tapi yang perlu sobat perhatikan dalam nanti mengawat ya, atau memberikan kawat pada dahan atau ranting ini, jangan sampai masuk, jangan sampai lalai terus masuk terus lagi membekas di dahan atau ranting itu sendiri, karena itu akan mengurangi nilai estetika sebuah bonsai. Baik, ini sekilas tentang pohon sancang ya. Saya program di sini untuk sementara dengan diameter batang kurang lebih 5-6 cm dari pangkal sini dan ke atas ke sini sekitar 1,5 cm, dan ini juga nanti akan saya kecilkan seolah-olah nanti tidak ada ujung bekas potongan di sini ya, nanti ada ranting-ranting baru atau dahan-dahan baru yang akan saya pangkas. Oke, itu terus lagi ini coba saya pahat ya. Ini ada sedikit lubang di sini, saya bolongin, tapi waktu itu nggak sempet terus karena saya untuk uji coba saja dengan kambium di sini ya. Bagaimana perkembangan kambium sebuah tanaman ini setelah saya lubangin? Ternyata cepat menutup nih, akan cepat menutup. Ini usia sekitar 2 bulan sudah kelihatan kambiumnya akan menutup. Saya bor di sini dengan menggunakan tuner. Di sini saya belum menggunakan pahat ya, cuma menggunakan catok ini untuk memotong bagian ini. Ternyata di sini seharusnya dalam menggunakan catok itu ya harus steril dan juga harus tajam. Karena apa? Karena nanti kambiumnya itu supaya cepat menutup. Kalau kayak gini saya masih gagal nih, masih gagal. Karena apa? Karena mungkin kurang tajam ya. Diusahakan juga kalau sudah memangkas sebuah dahan yang cukup besar sekitar 1 cm atau lebih kayak seperti ini, diusahakan ditutup dengan plastik ya, supaya mengurangi penguapan dan mempercepat penutupan kambium seperti itu. Ini salah satu pohon sancang saya ya, yang saya program memang nggak terlalu nggak terlalu intens gitu ya rasanya, atau juga mungkin nggak terlalu sering diperhatikan. Oke, ini lebar batang 5-6 cm dengan ketinggian 45 cm dari sini ya, 45 cm itu dari tanah bagian atas pot, dan ini dari kanan ke kiri rantingnya, dari kanan ke kiri dahannya itu sekitar 50 cm. Jadi kalau menurut saya ya cukup proporsional untuk sebuah bonsai. Cuma nanti barangkali ada bisa dipendekkan lagi ya di bagian akar di bawah potnya atau juga di atasnya supaya lebih cantik lagi. Oke, sekilas tentang dua trik untuk melengkungkan dahan yang cukup besar. Ini cukup besar ya,
sekitar 2 cm dahannya. Ini juga sekitar 1,5 cm, 1,5 cm. Ini cukup efektif menggunakan besi behel atau besi cor ya di sini. Nah, caranya jangan langsung ditekuk saja, nanti sobat bisa nanti melatih dulu bagian yang akan ditekuk ini, misalkan ini. Nah, ini kita tekuk-tekuk dulu supaya agak lentur. Nah, semakin lama semakin lentur nanti ya. Bisa menggunakan alat, bukan hanya tangan, bisa menggunakan tang atau juga mungkin alat bantu lainnya ya. Jangan langsung ditekuk seperti ini menggunakan kawat, nanti akan timbulnya kalau enggak patah itu retak ya. Ini saya aja udah ditekuk-tekuk ya, ini ada retakan seperti ini kecil, tapi ini enggak masalah, nanti akan tertutup atau juga nanti enggak akan mengganggu proses daripada penyerapan dari zat dari akar ke pucuk ya. Ini terbukti masih segar ya. Untuk medianya sendiri saya full di sini dengan pasir Malang. Ada dekastar baik di atas maupun di dalamnya di sini, tapi sedikit ada campuran dari pasir kali, karena kemarin waktu ngangkat supaya jangan terlalu stres banget gitu kan, saya akar-akar yang serabutnya itu saya kasih pasir kali sedikit supaya lebih penyerapan. Oke, karena waktu itu masih belum banyak hujan. Terus lagi diusahakan ada beberapa tunas yang mengganggu di bawah, ini segera saja dieksekusi ya. Supaya apa? Supaya nanti pertumbuhan ke atas itu lebih maksimal lagi. Karena kalau banyak sekali tumbuh-tumbuh tunas di sini, nanti zat makanannya akan terserap ke sini semua, sedangkan ke atas nanti akan mati ranting. Biasanya sancang seperti itu. Oke, untuk pupuk tambahannya saya menggunakan NPK 1616 yang banyak di pasaran juga. Terus lagi untuk daunnya, ini daun sancang nih. Nah, ada beberapa trik yang saya pakai di sini, karena saya setelah sedikit mendapatkan informasi dari berbagai pihak bahwa sancang itu tanaman yang tumbuhnya itu di sekitaran daerah-daerah pantai. Di situ saya semprot pakai air garam dapur ya, air garam dapur. Nah, ini alhamdulillah kalau kita semprot pakai air garam dapur, tunas akan segera keluar. Dalam waktu 3 hari tunas akan segera keluar, dan daunnya juga akan lebih hijau. Di sini hijaunya hijau tua dan mengkilat. Saya buktikan juga dengan pohon sancang saya yang ini, dia mengkilat banget setelah disemprot. Ini nggak ada air ya, kering, tapi mengkilat sekali kalau terkena cahaya matahari, apalagi santigi. Wow. Ya, oke, itu sekilas tentang pohon sancang dan sedikit trik perawatannya. Barangkali sobat punya trik atau juga tips yang lain, silahkan bisa bagikan di kolom komentar ya. Oke, masih banyak mungkin trik-trik yang nanti akan saya upload ya
dan saya sharekan untuk kita semua. Kita berbagi ilmu saja, barangkali yang tahu banyak tentang sancang. Kalau saya ini pemula ya, saya pemula yang coba untuk merawat, karena sebelumnya saya disibukkan dengan pekerjaan, jadi ya wajar saja nggak terurus tadinya ya. Ini juga nggak diprogram, ini nggak diprogram, semuanya nggak terprogram. Cuma saya ambil salah satu pohon, karena saya nggak cuma tanam 4 pohon, satu yang sebesar ini, yang satu lagi agak besar, yang duanya agak kecil, seperti itu. Oke sobat, ini prosesnya mungkin sekitar memakan 1 tahun lagi. Ini bisa padat ya, bisa padat semua, dan anak ranting juga akan cepat tumbuh. Oke, itu saja dari saya tips-tipsnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon subscribe dan juga komen yang membangunnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum.